Beyond Time, bab 1052-1053. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan langkah ini, Suking memancarkan otoritas suaranya dan menggunakannya sebagai katalis untuk memasuki arena suara. Dengan langkah ini, jarak sepanjang 1000 kaki ditempuh lebih cepat daripada teleportasi. Meskipun reaksi anak iblis barat sangat cepat dan mengejutkan, dan dia mundur dengan cepat begitu Suking berbicara, sosok Suking tetap muncul di belakangnya seolah-olah dia telah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu. Saat dia tiba, tanda dao berkilat di mata Suking dan kekuatan otoritasnya meledak sepenuhnya. Kekuatan otoritas penghapus mengguncang segalanya. Seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat telah turun, ingin menghapus semuanya. Ditambah dengan kerusakan suara yang datang dari segala arah, hal itu membentuk energi yang sangat menakutkan yang sepenuhnya menyelimuti West Dimension. Ini adalah serangan balik Suking. Pada saat itu, serangan tersebut berhasil dilancarkan. Dunia bergemuruh. Ekspresi anak iblis barat berubah dan seluruh tubuhnya gemetar. Hal pertama yang dia rasakan adalah bahwa suara-suara di sekitarnya telah lenyap pada saat ini. Setelah semuanya direbut, benda-benda itu menjadi senjata Suking dan meledak secara serentak. Gelombang suara menyapu dan menghantam seluruh tubuh West Dimension. Hal ini menyebabkan anak iblis barat batuk darah. Tubuhnya tampak seperti akan hancur berkeping-keping. Bahkan suara detak jantungnya pun seolah menjadi pisau yang menghancurkan tubuhnya. Adapun kekuatan penguasa penghapus, kekuatan itu juga membentuk kekuatan mengerikan saat ini yang menghapus semua jejak anak iblis barat. Jejak hidupnya, jejak karma, jejak eksistensinya. Adegan ini membuat napas anak iblis barat menjadi terburu-buru. Saat gelombang besar bergejolak di hatinya, dia sekali lagi merasakan krisis hidup dan mati yang hebat. Sebelumnya, ketika jiwa Suking menyerbu lautan kesadarannya, itulah pertama kalinya dia merasakan sensasi hidup dan mati. Kini, perasaan ini muncul kembali. Token yang diberikan oleh permaisuri memang mencengangkan. Serangan Suking ternyata semuanya tersembunyi bahkan di depan anak iblis barat. Perubahan persepsi yang terjadi secara diam-diam ini menyebabkan Suking tidak ragu-ragu saat menyerang. Namun, sebagai orang pilihan surga dan dengan pengalaman tempur yang sangat kaya, meskipun dia dalam keadaan pasif saat menghadapi serangan Suking, anak iblis barat memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, begitu kekuatan suara meletus dan kekuatan penghapus bergejolak, anak iblis barat sama sekali tidak ragu. Secercah cahaya hitam muncul di matanya. Cahaya hitam ini awalnya hanya berupa titik, tetapi seketika itu juga menutupi seluruh pupil matanya, bahkan memenuhi kesadarannya. Hal ini menyebabkan cahaya dari 7 dunia besar di dalam tubuhnya padam seketika. Saat mereka padam, bayangan iblis surgawi di belakangnya tampak benar-benar hidup kembali. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan senyum jahat muncul di bibirnya. Ia melangkah turun, menyatu dengan anak iblis barat dalam sekejap mata. West Dimension mengeluarkan raungan dalam yang tidak terdengar seperti suara manusia. Cuaca berubah dan aura iblis yang menakjubkan menyembur dari tubuhnya ke segala arah, menyapu segalanya. Kekuatan otoritas suara juga ditekan, dan otoritas penghapusan tidak dapat menunjukkan pengaruhnya. Penampilan anak iblis barat berubah drastis pada saat ini. Dia telah berubah menjadi iblis surgawi. Mengenakan baju zirah hitam yang menakutkan, tubuhnya menjulang ribuan kaki tingginya, dengan jari-jari yang seolah mampu merobek ruang dan waktu. Rambutnya yang dulunya merah kini berubah menjadi hitam, membentang hingga menutupi langit. Kobaran api hitam di sekitarnya semakin berkobar dengan hebat. Inilah kekuatan otoritas ilahi yang tidak mudah ditunjukkan oleh anak iblis barat. Transformasi iblis surgawi. Alasan mengapa dia tidak mudah menggunakannya adalah karena ada kelemahan dalam otoritas ini. Semakin sering dia menggunakannya dan semakin lama fusi itu berlangsung, semakin dia akan kehilangan jati dirinya. Kecuali jika dia mampu mempertahankan peningkatan kultivasinya yang pesat, dia pada akhirnya akan sepenuhnya berasimilasi dan menjadi iblis surgawi tanpa kesadaran diri. Namun, pada saat kritis ini, dia sama sekali tidak peduli. Setelah berubah menjadi iblis surgawi,
dia melambaikan tangannya dan 7 dunia besar di dalam tubuhnya muncul di luar tubuhnya, menghalangi Su King. Saat mereka muncul, suara gemuruh terdengar dari 7 dunia besar ketika mereka berbaris. Sebuah pemandangan aneh muncul. Ketujuh dunia besar terus membesar, menyebabkan jarak antara Su King dan anak iblis barat menjadi terdistorsi. Jelas sekali mereka berdua tidak mundur, tetapi ruang 7 dunia besar itu memanjang, menyebabkan jarak antara keduanya menjadi sangat jauh. Tanda otoritas Dao ini membuat hati Su King menjadi serius dan kewaspadaannya meningkat. Namun, niat membunuhnya tetap sama. Saat dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya, otoritas ilahi dan kekuasaannya kembali melonjak. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, dia menyerbu ke arah anak iblis barat. Anak iblis barat, yang telah berubah menjadi iblis surgawi, memiliki tatapan dalam di mata hitam pekatnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang besar dan meraih tombak yang tertancap di tanah. Seketika itu juga, tombak itu bergemuruh dan terbang dari tanah. Setelah sedikit mengecil, tombak itu direbut oleh anak iblis barat dan dengan kejam diayunkan ke arah Su King. Terdengar suara siulan tajam. Su King segera menghindar dan berteleportasi menggunakan suara tersebut sebelum muncul di samping wujud iblis surgawi dari iblis barat. Dia tiba-tiba menekan ke bawah. Ekspresi anak iblis barat tampak muram saat dia dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, di saat berikutnya, Su King menghilang lagi dan muncul di sisi lain. Dengan metode ini, dia terus-menerus berteleportasi dan muncul di segala arah di depan, belakang, kiri, dan kanan anak iblis barat. Meskipun anak iblis barat tidak mengeluarkan suara, Su King tetap mengendalikan aliran darahnya, detak jantungnya, dan bahkan suara tak terlihat dari nyawanya yang membara. Hal ini menyebabkan tombak anak iblis barat tidak dapat mengenai tubuh Su King secara efektif. Adegan ini membuat hati West Demon semakin sedih. Hal ini karena semakin lama transformasi iblis surgawinya berlangsung, semakin besar risiko asimilasi. Sue Chenzi ini tidak hanya memiliki pertahanan yang menakjubkan, tetapi teknik pelariannya juga aneh. Kecepatannya juga tidak lambat, sangat sulit untuk membunuhnya. Oleh karena itu, tekad terpancar di mata anak iblis barat. Dia melemparkan tombak ke langit. Pada saat yang sama, dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan menekan dadanya sambil mengucapkan 5 kata. Alam iblis surgawi 7 penjara. Begitu selesai berbicara, dia memuntahkan 5 suapan darah dan tubuhnya langsung menjadi jauh lebih lesu. Kekuatan teknik ini memang mencengangkan. Dunia bergemuruh dan energi iblis di seluruh tubuhnya meledak ke segala arah, langsung menyelimuti area seluas 50.000 kilometer. Mata Su King menyipit saat dia diselimuti oleh jangkauan ini. Pada saat yang sama, dunia besar pertama anak iblis barat pun turun. Benda itu mendarat di tanah dan membentuk tingkat pertama penjara, menyegel Su King di dalamnya. Ini bukanlah akhir. Dalam sekejap, dunia kedua, dunia ketiga, dunia keempat. Hal ini berlangsung hingga ketujuh dunia besar itu mendarat dan ketujuh dunia tersebut saling tumpang tindih, membentuk penjara iblis surgawi. Itu menekan dan menyegel semuanya. Adapun anak iblis barat, tubuhnya merosot saat ia duduk bersila di atas penjara iblis surgawi. Energi iblis di tubuhnya menyebar dan menyatu ke dalam penjara, berubah menjadi petir surgawi dan api duniawi yang meledak di dalam penjara. Dia ingin menyempurnakan Su King. Di alam iblis surgawi, kobaran api menjulang ke langit, kilat menyambar, tanah terbakar, dan langit diliputi kobaran api. Ekspresi Su King dingin. Setelah mengamati sekelilingnya, dia menatap langit. Melalui langit, dia bisa melihat anak iblis barat di dunia luar. Dia juga bisa merasakan bahwa yang terakhir lemah setelah menggunakan seni ilahi ini. Dia mengerti bahwa ini adalah kartu truf anak iblis barat. Dia hendak menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan totem lilin di punggungnya. Begitu dia merasakannya, api di sekitarnya langsung tertarik oleh totem lilin merah dan berkumpul di atasnya. Tanda-tanda pemulihan kembali muncul. Su King mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu mengapa tempat ini menyebabkan lilin merah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, selama dia bisa menembus tempat ini secepat mungkin, dia akan mampu menyelesaikan semuanya. Kilatan dingin muncul di matanya. Dari dahinya, pisau ukir yang dibentuk oleh kekuatan ilahi takdir terbang keluar dan bersinar di depannya.
Dia ingin menggunakan kekuatan sebenarnya dari pisau ukir untuk mengukir adegan yang menggambarkan nasib pihak lain berupa kematian yang pasti. Lautan api hitam itu berkobar hebat dan panasnya mendistorsi dunia, membentuk segel. Di dataran sepanjang 50.000 kilometer ini, 7 dunia besar dari anak iblis barat saling tumpang tindih, membentuk 7 lapisan penjara. Dengan peningkatan dari lautan api, itu adalah kemampuan terkuat dari otoritas aneh ini yang dapat ditampilkan oleh anak iblis barat sekarang, alam iblis surgawi 7 penjara. Langit di alam ini gelap gulita. Tanah itu berwarna merah tua. Api iblis surgawi itu berkobar dengan ganas, seolah-olah ingin membakar tubuh dan jiwa para penjahat yang dipenjara di alam itu hingga mati. Anak iblis barat duduk bersila di luar alam iblis surgawi dan gerakan hantu iblis surgawi di belakangnya sama seperti dirinya. Hantu itu juga duduk bersila tetapi sosoknya jauh lebih ilusi. Ekspresi anak iblis barat tampak lesu dan auranya lemah. Inilah harga yang harus ia bayar karena menggunakan transformasi iblis surgawi dan juga harga yang harus ia bayar karena mengaktifkan alam iblis surgawi 7 penjara. Namun, saat ini, dia tidak mempedulikan hal-hal itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah menyempurnakan Su King. Su King adalah lawan yang sangat merepotkan. Rasanya seperti memukul kapas. Jelas sekali, dia hanya perlu membombardir pihak lain beberapa kali untuk melukainya dengan parah. Namun, sosok pihak lain berubah secara aneh dan kelincahannya mencapai tingkat yang tidak normal. Dia bisa muncul di mana saja di sekitarnya tanpa suara. Jika hanya itu saja, mungkin tidak akan terlalu buruk. Bukannya dia tidak memiliki metode pertahanan, tetapi seni ilahi penghancur dari pihak lawan sama menjijikkannya. Setiap sentuhan akan melarutkan auranya, jejaknya, pertahanannya, dan bahkan nyawanya. Jika ini terjadi di waktu lain, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, karena transformasi iblis surgawinya tidak dapat dipertahankan terlalu lama, gaya bertarung seperti itu membuatnya merasa sangat dirugikan. Niat membunuhnya juga terus meningkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oleh karena itu, ia tidak linsi biaya dan menggunakan kartu trufnya. Ia ingin menghapus keunggulan pihak lawan dan mengubah medan pertempuran menjadi keadaan yang sesuai baginya. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Energi iblisnya bergemuruh dan terus meningkatkan kekuatannya. Selain itu, tombak yang dilemparkannya ke udara sebelumnya mendarat pada saat ini dan menusuk ke alam iblis surgawi. Hal ini menyebabkan pemurnian api iblis di alam iblis surgawi langsung meroket. Di alam iblis surgawi, kilatan gelap muncul di mata Su King. Dia tidak mempedulikan lilin merah di punggungnya yang melahap api iblis di sekitarnya dengan ganas, dan dia juga tidak peduli bahwa aura pemulihannya semakin intens. Pada saat itu, seluruh perhatiannya terfokus pada pisau ukir yang dibentuk oleh kekuatan ilahi takdir di hadapannya. Ini akan menjadi kali pertama dia benar-benar menunjukkan kekuatan otoritas ilahi takdirnya. Setelah beberapa kali melakukan penelitian dan mendapat bimbingan dari permaisuri, Su King sudah memiliki pemahaman awal tentang otoritas ilahi takdirnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraihnya dengan tangan kanannya. Seketika itu, pisau ukir bergetar dan mendarat di tangannya. Pisau itu bersinar dengan gelombang fluktuasi yang luas dan menakjubkan, memengaruhi sekitarnya dan mendistorsi dunia ini. Anak iblis barat itu pun tidak bisa melihat dengan jelas. Rasa waspada muncul di hatinya. Dia menggertakkan giginya dan membakar darah jantungnya untuk meningkatkan kecepatan pemurnian. Pada saat itu, ekspresi Su King membeku. Jantungnya berhenti berdetak. Dunia baginya berubah menjadi hitam putih. Yang berwarna hitam adalah waktu, dan yang berwarna putih adalah ruang. Di antara warna hitam dan putih terdapat benang-benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Inilah takdir semua kehidupan. Emosi Su King juga berhenti seiring dengan detak jantungnya dan dia menjadi sangat tenang seolah-olah sifat manusianya telah lenyap. Yang tersisa adalah keilahian. Dan dewa ini tidak memiliki belas kasihan, tidak mempedulikan hidup atau mati, hanya memegang kendali atas takdir. Anak iblis barat, Su King menggunakan kekuatan otoritas ilahi untuk menyerukan nama ini. Saat suaranya terdengar, tubuh anak iblis barat di dunia luar bergetar. Detak jantung yang tak terlukiskan menyebabkan napasnya menjadi terburu-buru. Di alam iblis surgawi, saat Su King berseru, benang-benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang dilihatnya langsung menghilang, hanya menyisakan satu yang melayang di depannya.
Gambar itu terus terdistorsi dan membesar. Pada akhirnya, apa yang muncul di mata Su Qing adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan anak iblis barat. Masa lalu telah menjadi sebuah tanda. Masa kini masih dalam proses pematangan. Masa depan sudah ditentukan. Berbagai macam skenario tentang masa depan anak iblis barat muncul di hadapan mata Su Qing. Dia mengerti bahwa semua masa depan ini mungkin terjadi. Jika pilihannya ungu hijau, dia akan memilih salah satu dan menjadikan masa depan yang dipilihnya sebagai satu-satunya masa depan yang dia miliki. Namun, kendali Su Qing atas takdir bukanlah pengaruh terhadap angka tetap, melainkan penciptaan variabel. Oleh karena itu, ia menyatukan niatnya ke dalam pisau ukir di tangannya dan membuat goresan pertama di depannya. Goresan ini tidak membutuhkan bakat artistik, karena apakah gambar tersebut menyerupai sesuatu atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang ada dalam pikiran orang yang memegang pisau pada saat itu. Niat pertama Su Qing, orang ini harus mati. Oleh karena itu, goresan pertama yang ia buat membentuk adegan kematian anak iblis barat. Dia mati dengan cara yang mengerikan. Kepalanya terpenggal dan daging serta darahnya mengering. Inilah akibatnya. Setelah itu, Su Qing mengangkat tangannya dan mengukir niat kedua. Dia menambahkan sebab pada akibat tersebut. Mayatnya ditebas oleh pedang kaisar. Pisau ukir itu mendarat dan menampakkan pemandangan di depan Su Qing. Pedang kaisar muncul di belakang anak iblis barat yang telah dipenggal kepalanya. Begitu pemandangan itu muncul, tubuh Su Qing bergetar dan pikirannya bergejolak. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan seluruh alam iblis surgawi bergetar. Teror besar turun secara tak terlihat. Itu adalah perubahan takdir. Hal ini karena sebelumnya, dalam berbagai kemungkinan masa depan anak iblis barat, meskipun ia mati, ia tidak mati di tangan Su Qing, apalagi di bawah pedang kaisar. Hal-hal ini sebenarnya tidak pernah ada. Namun, kini, dengan munculnya adegan-adegan yang terukir dalam benang abu-abu takdir anak iblis barat, masa depannya telah memperoleh kemungkinan tambahan. Selain itu adalah satu-satunya masa depan yang terkait dengan pedang kaisar. Ini berarti bahwa selama pedang kaisar muncul, masa depan anak iblis barat tidak akan menghasilkan kemungkinan lain. Inilah kekuatan seorang dewa. Ini adalah otoritas ilahi. Namun, harganya sangat mahal. Mengukir adegan-adegan ini saja sudah membuat organ dalam Su Qing bergejolak dan jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Setelah memuntahkan seteguk besar darah, ia tampak tak mampu berhenti dan batuk 7 hingga 8 kali berturut-turut. Tubuhnya yang perkasa justru menunjukkan tanda-tanda melemah. Perasaan lemah tumbuh dari lubuk jiwanya dan menyebar ke seluruh kesadarannya. Namun, tempat penyimpanan rahasia di mana pedang kaisar berada di dalam tubuhnya meledak dengan dahsyat. Pintu gudang yang sudah terbuka itu memuntahkan energi pedang yang mengerikan. Di dalam ruang penyimpanan rahasia pedang kaisar, jiwa kaisar menyatu dengan pedang kaisar yang telah dipelihara hingga saat ini. Saat ki pedang bergemuruh dan pedang berayun dengan kuat, ia melesat keluar. Ia melompat melewati pintu penyimpanan dan lautan kesadaran, menembus kehampaan dan melesat keluar dari tubuh Su Qing. Dalam sekejap, alam iblis surgawi berguncang. Kekuatan pedang kaisar menekan segalanya dan langsung menuju langit dunia ini. Kekuatannya diperkuat oleh jiwa kaisar dan takdir. Tidak bisa dihentikan. Satu serangan menembus batas. Ia menusuk ke arah anak iblis barat yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Pikiran anak iblis barat bergemuruh dan seluruh daging di tubuhnya seolah menjerit. Rasa bahaya yang sangat kuat membuatnya mundur tiba-tiba dan mengangkat tangannya untuk menangkisnya dengan putus asa. Dia mengendalikan tombak iblis surgawi dan menembakkannya ke arah pedang kaisar. Saat pedang dan tombak bersentuhan, tombak itu hancur berkeping-keping. Tanpa kehilangan momentum sedikit pun, pedang kaisar terus melaju ke arah anak iblis barat yang sangat ketakutan, langsung menuju lehernya. Tepat sebelum mendarat, pada saat kritis hidup dan mati ini, West Demon Child mengeluarkan raungan yang dalam. Itu adalah raungan yang tak mau dikendalikan oleh takdir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebuah lonceng kuno tiba-tiba muncul. Setelah menyelimuti anak iblis barat, lonceng itu bersentuhan dengan pedang kaisar. Terdengar ledakan keras. Retakan muncul di lonceng itu tetapi tidak pecah. Pedang itu berhasil memblokir pedang kaisar. Su Qing, yang sedang duduk bersila di alam iblis surgawi, kini muntah darah terus-menerus, seteguk demi seteguk.
Inilah harga yang harus dibayar karena menanggung takdir. Takdir yang telah ia tetapkan harus ia tanggung sendiri. Dalam proses menyelaraskan diri dengan takdir ini, ia harus menanggung akibat dari setiap tindakan lawan yang melanggar takdir tersebut. Jika dia berhasil menanggung semuanya, takdir akan ditentukan. Jika dia gagal bertahan, ukiran takdir itu akan gagal. Ia kemudian harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Sama seperti Suking saat ini, jiwanya telah melemah dan retakan yang sebelumnya menghilang dari tubuhnya telah muncul kembali. Pada akhirnya, terdapat kesenjangan kekuatan tempur antara dia dan West Demon Child. Sangat sulit untuk membunuhnya. Adapun anak iblis barat di udara, napasnya terengah-engah saat ini. Dia menatap tajam pedang kaisar di luar lonceng. Setelah merasakan bahwa harta karun kunonya berhasil menahannya, rasa takutnya akhirnya sirna. Yang terjadi selanjutnya adalah sikap dingin. Kamu bukan Sue Chenzi. Pedang ini bukan milik ras saya. Kekuatan ini mengguncang takdir saya. Ini adalah kekuatan seorang dewa. Identitasmu. Secercah pemahaman terlintas di mata anak iblis barat. Setelah itu, kegembiraan meningkat. Dia samar-samar bisa menebak identitas Suking dan juga memiliki keraguan tentang Lu Lingzi. Masalah ini penting, tetapi baginya, bahkan jika pada akhirnya ternyata tebakan itu salah, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika terbukti benar, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada di medan perang. Oleh karena itu, ia segera mencoba memikirkan cara untuk meninggalkan medan perang. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebuah token giok untuk menyampaikan pesan ini kepada tuannya. Namun, tepat saat dia bergerak dan mengeluarkan token giok itu, tiba-tiba, perubahan yang bukan bagian dari takdirnya muncul. Iblis surgawi yang melayang di belakangnya, yang terbentuk setelah ia memahami otoritas bertahun-tahun yang lalu dan menemaninya dalam pertempuran di berbagai negeri, tiba-tiba tidak lagi bertindak selaras dengannya. Ini adalah kali pertama ia bertindak seperti ini sejak dibentuk. Ia menundukkan kepalanya dan menatap anak iblis barat yang membelakanginya. Tatapan matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Setelah itu, ia menerkam ke depan. Pada saat itu, pikiran anak iblis barat bergemuruh. Dia tidak sempat mengirimkan suaranya. Ketika dia tiba-tiba menoleh, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Iblis surgawi yang tiba-tiba memberontak itu menerkamnya. Ratapan pilu segera keluar dari mulut anak iblis barat. Dia ingin berjuang, melakukan serangan balik dan menekannya. Namun, melawan iblis surgawi yang terbentuk dari sumber yang sama dengannya dan jelas lebih kuat, perjuangan ini sia-sia. Dia hanya bisa membiarkan iblis surgawi itu melahap tubuhnya dengan ganas. Pada saat itu, di alam iblis surgawi di bawah, wajah Suking pucat pasi, tubuhnya lemah, dan jiwanya lesu. Namun, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Tidak ada hal yang mengejutkan. Jika benang abu-abu takdir anak iblis barat di hadapannya diperbesar berkali-kali, orang akan melihat bahwa adegan pemberontakan iblis surgawi juga muncul dalam adegan takdir yang digambar oleh Suking. Hal ini karena apa yang diukir Suking sebelumnya bukanlah dua niat. Ada juga tujuan lain. Pikiran ini adalah pemberontakan iblis surgawi. Suking menyadari kekuatan tempurnya. Terlalu sulit untuk membunuh seorang ahli yang kuat seperti anak iblis barat. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuhnya, bukan berarti pihak lain tidak akan mati. Oleh karena itu, takdir kematian sejati yang ia tetapkan untuk pihak lain bukanlah pedang kaisar, melainkan pembalasan dari iblis surgawi. Dia menyelesaikan masalah besar itu dengan sedikit usaha. Dalam maksud awalnya, di adegan ukiran itu, bukan hanya kepala anak iblis barat yang terpisah dari tubuhnya, tetapi tubuhnya juga layu seolah-olah nyawanya telah tersedot habis. Efek ini hanya bisa terjadi melalui dua cara. Pedang kaisar memenggal kepalanya dan tubuhnya layu karena iblis surgawi melahapnya. Oleh karena itu, maksud kedua Suking adalah, mayatnya ditebas oleh pedang kaisar. Yang dicabik-cabik adalah mayat itu. Hal ini karena Suking tidak sanggup menanggung nasib pedang kaisar yang membunuh anak iblis barat sendirian. Namun, Suking mampu menanggung takdir yang menyebabkan iblis surgawi memberontak. Oleh karena itu, setelah dia memuntahkan seteguk darah lagi, di luar alam iblis surgawi, jeritan anak iblis barat tiba-tiba berhenti. Tubuhnya layu dan seluruh hidupnya tersedot oleh iblis surgawi di dalam dirinya.
Ini termasuk lonceng yang menghalangi pedang kaisar. Adapun pedang kaisar, setelah melewati rintangan tanpa hambatan, kepala anak iblis barat, yang telah menjadi mayat, terpisah dari tubuhnya. Ini melengkapi ukiran adegan karya Su King. Persis sama, orang yang membunuh anak iblis barat bukanlah aku. Itu adalah iblis surgawi. Su King berdiri, alam iblis surgawi di sekitarnya runtuh.